Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Hayyakumullahu wa bayyakum ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Ridwan Abu Islam. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ta'ala akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Arab kita, bahasa Arab mudah untuk dipelajari. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah akan saya gunakan untuk mereview atau murajaah, mengulangi kembali beberapa materi pembelajaran bahasa Arab kita pada pertemuan sebelumnya. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Bagi seluruh pemirsa atau pendengar dimanapun Anda berada yang memiliki buku Al-Arabiyyatu Baina Yadaik, dapat membuka dari pelajaran yang pertama, yaitu pada halaman 2 pada bab At-Tahiyyah wa Ta'aruf. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan pada percakapan yang terjadi antara Khalid dan Khalil. Qala Khalid, assalamu alaikum. Wa ajaba Khalil, wa alaikumussalam. Khalid berkata assalamualaikum, Khalil menjawab wa alaikumussalam. Ini adalah sebaik-baik penghormatan yang harus kita ucapkan ketika kita pertama kali berjumpa, ya, atau menelpon seseorang, saudara-saudara kita yang sesama muslim. Kemudian berikutnya Khalid mengatakan ismi Khalid, namaku adalah Khalid, ya. Jadi kita bisa menyebutkan nama kita masing-masing. Ismi Ridwan, ismi Khadijah, ismi Fatimah, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan di sini antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Khalid bertanya kepada Khalil, mas muka, siapa nama Anda? Mas muka. Ma sebenarnya artinya adalah apa, tetapi ketika dia digunakan untuk menanyakan nama, terjemahan yang tepat dalam bahasa kita adalah siapa? Mas muka, siapa namamu? Ka untuk laki-laki, kalau untuk perempuan maka kita rubah menjadi ki, mas muki, siapa namamu. Tetapi boleh juga kita sukunkan ka sama ki tersebut menjadi sukun, masmuk, siapa nama Anda. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah di dalam praktek sehari-hari. Khalil menjawab, ismi Khalil, namaku adalah Khalil. Kemudian Khalid bertanya, kaifa haluka? Kaifa, bagaimana? Kaifa artinya bagaimana. Haluka, kabar Anda. Kaifa haluka, bagaimana keadaan Anda. Hal artinya keadaan atau kabar, ya. Kaifa haluka untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, kaifa haluki. Kalau kita ingin mensukunkan, kaifa haluk. Kemudian Khalil menjawab, bi khairin walhamdulillah. Bi khair artinya baik-baik saja, walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia balik bertanya, wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta. Di sini ada tambahan wa yang artinya dan. Wa kaifa, dan bagaimana? Haluka, kabarmu. Anta di sini adalah penguat, ya. Anta di sini artinya sama dengan ka. Perbedaannya, kalau anta itu bisa berdiri sendiri, kalau ka itu harus disambung dengan kata sebelumnya. Tidak boleh kita bertanya dengan wa kaifa halu anta, tidak boleh. Tapi yang boleh adalah wa kaifa haluka. Kecuali kalau kita sudah menyebutkan kata wa kaifa haluka, kemudian kita kuatkan dengan kata anta, maka hal itu diperbolehkan. Kemudian Khalid menjawab bi khairin walhamdulillah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada hiwar yang berikutnya. Yang di bawahnya ada hiwar yang terjadi antara Khawlah dan Khadijah. Sama persis percakapannya,
Tetapi kalau yang di bawah ini adalah percakapan antara perempuan dengan perempuan. Qalat Khawlah. Khawlah berkata, Assalamualaikum. Wa ajabat Khadijah. Khadijah menjawab, Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Ingat, anti untuk perempuan. Kalau anta, laki-laki. Kata ganti di dalam bahasa Arab ada 14 sebagaimana yang telah kita pelajari pada episode sebelumnya. Ya, anta, anti, ini kata ganti orang kedua untuk satu orang. Anta, anda laki-laki, anti, anda perempuan. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Percakapan semisal ini harus selalu kita ulang-ulang. Usahakan benar-benar yang sudah kita pelajari ini di luar kepala kita, sehingga ketika kita berjumpa dengan orang Arab atau dengan teman kita yang mengetahui bahasa Arab, kita tidak perlu mikir panjang lagi, ya, cukup mengatakan Assalamualaikum, ismi Ridwan, masmuka, kaifa haluka, dan kita pun bisa menjawabnya dengan cepat. Kemudian kita lanjutkan lagi pada hiwar berikutnya, pada pembelajaran yang berikutnya, hiwar antara Muhammad dan Syarif. Silakan dibuka pada halaman setelahnya, pada halaman 4. Al-hiwaru as-sani. Qala Muhammad, Assalamualaikum. Wa ajaba Syarif, Waalaikumsalam. Qala Muhammad, min aina anta? Dari mana anda? Min aina anta? Dari mana anda? Kemudian Syarif menjawab, ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Saya dari negara Pakistan. Ya, ketika saya bertanya kepada teman saya yang dari Mesir misalnya, saya cukup mengatakan kepada dia, min aina anta? Kemudian teman saya menjawab, ana min Misr. Ana min Misr. Ya, atau dari Indonesia, min aina anta? Ana min Indonesia. Kalau kita bertanya kepada perempuan, maka cukup kita rubah anta menjadi anti, min aina anti. Kemudian Muhammad bertanya kepada Syarif, hal anta Pakistani? Apakah anda warga negara Pakistan? Kalau Pakistan nama negara, tapi kalau Pakistani warga negara Pakistan. Indonesia nama negara, tapi kalau Indonesia warga negara Indonesia. Untuk perempuan tambahkan tak marbutoh di belakangnya, Indonesia. Ya, kalau saya sebagai warga negara Indonesia, saya cukup mengatakan ketika ingin memperkenalkan diri kepada teman saya orang luar negeri misalnya, saya cukup mengatakan ismi Ridwan, ana Indonesi. Ana Indonesi. Ya, tetapi kalau Fatimah yang memperkenalkan diri, maka dia tidak mengatakan Indonesia, melainkan mengatakan Indonesia. Misalnya Fatimah mengatakan ismi Fatimah, ana Indonesia. Ana Indonesia. Ya, ada tak marbuto di belakangnya. Boleh dibaca ana Indonesiatun, ya, dan boleh disukunkan ana Indonesia. Ismi Fatimah, ana Misriyah. Saya warga negara Mesir. Ismi Fatimah, ana Malaysia. Saya warga negara Malaysia. Ismi Fatimah, ana Sudaniyah. Saya warga negara Sudan, dan seterusnya. Taib. Kemudian Syarif menjawab, na'am, benar, ana Pakistani. Saya warga negara Pakistan. Ya, na'am itu jawaban dari kata hal. Kalau ada orang bertanya dengan pertanyaan hal, jawabannya tidak keluar dari dua jawaban, antara na'am dan la. Kalau na'am artinya benar, iya. Kalau la artinya tidak. Kemudian Muhammad menjawab, ana Turki. Saya warga negara Turki. Ana min Turkiya. Saya dari negara Turki. Syarif mengatakan ahlan wa sahlan.
Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ahlan wa sahlan ini kita ucapkan ketika ada seorang tamu, ketika ada orang yang nelpon kita, kemudian ketika kita berjumpa dengan seseorang, ya, ahlan wa sahlan. Arti sesungguhnya adalah ahlan wa sahlan ini wajadta ahlan, engkau telah menemui atau menjumpai keluarga, wa nazalta sahlan, dan engkau telah sampai dengan penuh kemudahan. Atau bahasa kita mudahnya adalah selamat datang, ya. Ungkapan yang kita sampaikan ketika kita sedang berjumpa dengan seseorang atau menyambut kedatangan seseorang dan semisalnya. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan pada hiwar yang berikutnya, itu hiwar percakapan yang kedua antara Maryam dan Zainab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Wama jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Ini percakapan antara Maryam dan Zainab. Maryam mengatakan, min aina anti? Dari mana anda? Zainab menjawab, ana min Misr. Saya dari negara Mesir. Hal anti Misriyah? Apakah anda warga negara Mesir? Zainab menjawab, na'am, ana Misriyah. Saya warga negara Mesir. Wama jinsiyatuki anti? Dan apa kewarganegaraan anda? Maryam menjawab, ana Suriyah. Saya warga negara Syria. Ana min Suria. Saya dari negara Syria. Kemudian Zainab mengatakan, ahlan wa sahlan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya, yaitu bab yang terakhir pada pembahasan at-tahiyyah wa ta'aruf. Pada pembahasan at-tahiyyah wa ta'aruf, penghormatan dan perkenalan. Hiwar antara Ahmad dan Badr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarris. Ahmad memperkenalkan saudaranya. Hadza akhi. Ini saudaraku. Ingat, ya pada kata akhi adalah yaul mutakallim yang artinya saya atau aku. Hadza akhi. Ini saudara saya. Ini saudaraku. Kemudian dia memperkenalkan huwa mudarris. Dia adalah seorang guru. Huwa kata ganti untuk orang ketiga, satu orang. Huwa mudarris. Dia seorang guru. Kemudian Badr menjawab, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kemudian Ahmad mengatakan, hadza sadiqi. Ini temanku. Sadiq artinya teman. Hadza sadiqi, ini temanku. Huwa muhandis. Dia seorang insinyur. Kemudian ada saudaranya mengatakan, ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahmad mengatakan, ma'assalama, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Badr menjawab dengan ma'assalama. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hada adalah isim isyarah, kata tunjuk untuk benda-benda yang ada di dekat kita, atau kita tunjukkan seseorang yang ada di dekat kita. Hadza qalam, ini pena. Ya, hadza Muhammad, ini Muhammad. Tapi kalau untuk benda, untuk orang perempuan atau benda yang dihukumi sebagai perempuan yang disebut dengan muannas, maka kita rubah menjadi hadhihi. Hadhihi sabburah, ini papan tulis. Hadhihi Zainab, ini Zainab. Hadza Muhammad wa hadhihi Zainab. Ini Muhammad dan ini Zainab. Perhatikan pada percakapan yang berikutnya antara Nada dan Huda. Nada sama Huda ini dua-duanya adalah nama untuk perempuan. Ya, berbeda dengan di kita, Huda biasanya digunakan untuk nama laki-laki. Tetapi kalau di Arab, Huda itu digunakan untuk nama perempuan. Nada, assalamualaikum. Huda, waalaikumsalam. Nada, hadihi ukhti, hiya tabibah. Ini adalah saudari perempuanku. Ini adalah saudariku. Ya, ukhti. Kalau akh, saudara laki-laki. Kalau ukht, saudara perempuan. Hadihi ukhti.
ini saudariku, ini saudara perempuanku. Hiya tabibah, dia seorang dokter. Tabibah. Untuk profesi, membedakan antara laki-laki sama perempuan, tinggal kita tambahkan tak marbuto di belakangnya untuk perempuan. Nah, contohnya ketika saya mengatakan ustadz, ustadz, guru, ya, laki-laki. Kalau perempuan, tinggal kita tambahkan tak marbuto di belakangnya, ustadzah, ya, kita rubah menjadi ustadzatun. Ini sudah berubah menjadi perempuan, ustadzah perempuan, guru perempuan. Contoh berikutnya, mudarris. Mudarris, guru laki-laki. Kalau guru perempuan, tinggal kita rubah atas sin ini menjadi mudarrisatun. Mudarrisah, guru perempuan. Tabib, dokter laki-laki. Kalau tabibah, dokter perempuan. Ibn, anak laki-laki. Kalau ibnah, anak perempuan. Ya, contohnya muhandis, insinyur. Kalau muhandisah, insinyur perempuan. Tajirun, tajir, pedagang laki-laki. Kalau tajirah, pedagang perempuan, dan seterusnya. Jadikan semua profesi seperti itu. Antara laki-laki sama perempuan, bedanya ada tak marbutoh dan tidak ada. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan nada memperkenalkan saudarinya. Hadihi ukhti, ini saudariku. Hiya tabibah, dia seorang dokter. Kemudian Huda menjawab ahlan wa sahlan. Kemudian nada mengatakan hadihi sadiqati. Sadiqi menjadi sadiqati. Ini saudari, ini teman perempuanku. Hiya talibah, dia seorang siswi. Talibah, siswi. Perhatikan, talibah siswi. Kalau siswa, talib. Talibah siswi. Kalau siswa, talib. Kemudian al-ukht, saudara perempuannya, mengatakan ahlan wa sahlan. Nada mengatakan ma'assalama, semoga selalu dalam perlindungan. Huda ma'assalama, semoga selalu dalam perlindungan. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Video-video pendek kita telah mempelajari bahasa Arab secara mudah. Banyak kosakata-kosakata baru yang sudah kita temui, yang sudah kita dapatkan. Maka jangan dihilangkan begitu saja. Caranya adalah diulang-ulang terus dan dipraktekkan. Karena kita masih pada bab-bab yang pertama, tentunya insya Allah pelajaran semua itu tidak ada yang susah untuk kita praktekkan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ismi Ridwan, masmuka, masmuki, kaifa haluka, kaifa haluki, bi khairin walhamdulillah. Hada sadiqi, hadihi sadiqati, dan seterusnya. Silakan diulang-ulang dan dipraktekkan. Kemudian terus tambah kosakata-kosakata. Cara menghafalkan kosakata dalam bahasa Arab bukan dengan menghafalkan kosakata kemudian dengan artinya. Contoh, salah satu cara yang tidak dibenarkan di dalam mempelajari bahasa tertentu. Kita menghafalkan kosakata dengan cara qalamun, pena. Sabburatun, papan tulis. Babun, meja. Kitabun, babun, pintu. Kitabun, buku. Tidak seperti itu. Karena kalau kita cara menghafalkannya seperti itu, maka kita akan kesusahan menggunakan kosakata-kosakata tersebut di dalam sebuah jumlah atau bahasa kita kalimat. Tetapi caranya ketika kita menjumpai kosakata baru, jadikan kosakata tersebut dalam sebuah ungkapan atau kalimat tertentu. Contoh, ketika kita sudah mengetahui kata hal artinya kabar, maka jadikan kata tersebut dalam sebuah jumlah. Kaifa haluka, seperti kata mudarris.
kita bisa merangkai kata tersebut dalam sebuah kalimat. Hada mudarrisi, ini guruku. Muhammad mudarris, Muhammad seorang guru. Muhammad mudarris fil madrasah, Muhammad seorang guru di sekolahan, dan seterusnya. Silakan rangkai dengan semampu kita. Semakin pandai kita merangkai sebuah kalimat, maka semakin bisa kita memiliki bahasa Arab tersebut atau menguasai bahasa tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Inilah review atau murajaah singkat beberapa pelajaran atau episode yang sudah kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Akhukum fillah, Ridwan Abu Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.